Suaminya berangkat ke sawah tiap pagi. Anak-anaknya berangkat sekolah. Dan rumah itu selalu sepi tepat di jam yang sama. Tak ada teriakan, tak ada skandal di awal. Hanya seorang istri, seorang ketua RT, dan desa kecil yang mencatat segalanya. Ini bukan cerita nafsu. Ini cerita tentang azab yang datang, pelan, sunyi, dan memalukan. Tonton sampai akhir, karena yang paling menyakitkan bukan saat ketahuan. Subuh belum sepenuhnya pergi ketika Randy menutup pintu rumahnya perlahan. Langkahnya terukur, seperti kebiasaan bertahun-tahun yang tak pernah berubah. Cangkul disandarkan di bahu, topi caping menutupi wajah yang masih menyimpan sisa kantuk. Di dapur, Julia berdiri di depan kompor, mengaduk sayur bening dengan gerakan yang rapi. Aroma bawang putih tipis menyebar, bercampur embun pagi yang masuk lewat jendela. "Bekalnya di tas," kata Julia tanpa menoleh. Randy mengangguk. "Aku pulang sebelum zuhur." Kalimat itu selalu sama, diucapkan hampir setiap hari. Julia mengiyakan, lalu menyerahkan botol air. Tangan mereka sempat bersentuhan sebentar. Singkat, biasa, lalu terlepas. Tidak ada pelukan, tidak ada kata tambahan. Bukan karena dingin, melainkan karena pagi selalu menuntut cepat. Di kamar depan, Bagus menggeliat di kasur. Ririn masih meringkuk, memeluk bantalnya. Julia melirik jam dinding, ia menghela nafas, menata rambut, lalu menyusul Randy ke teras. "Hati-hati di sawah," ucapnya. Randy tersenyum tipis, melangkah pergi. Sepeda motornya menyusuri jalan tanah, menyatu dengan bunyi jangkrik yang tersisa. Rumah kembali sunyi, sunyi yang terasa lega sekaligus kosong. Julia membersihkan meja, menyapu lantai, menyiapkan seragam anak-anak. Rutinitas menenangkan pikirannya. Ia menyukai kerapian. Rumah yang teratur membuatnya merasa menguasai hari. Ketika Bagus dan Ririn akhirnya berangkat sekolah, gerbang ditutup, dan kesunyian siang mulai turun seperti tirai. Pukul 9 lewat sedikit, ketukan terdengar di pintu. 3 kali, sopan. Julia terkejut kecil. Ia mengusap tangan di celemek, lalu membuka pintu. Ratno berdiri di sana, kemeja rapi, map tipis di tangan. Wajahnya ramah, senyum yang sering dilihat warga saat rapat. "Pagi Bu Julia, maaf mengganggu. Ada urusan administrasi bantuan pangan. Cuma sebentar." "Oh, silahkan Pak RT," jawab Julia, mempersilahkan masuk. Ratno melangkah ke ruang tamu, duduk di kursi dekat jendela. Ia membuka map, mengeluarkan beberapa lembar kertas. "Ini perlu tanda tangan. Data kemarin ada yang harus diperbaharui." Julia mengambil pulpen. "Yang ini ya Pak?" "Iya." "Oh ya, Randy ke sawah?" Ratno bertanya, seolah memastikan hal yang sudah ia ketahui. "Iya, biasanya pulang zuhur," jawab Julia, suaranya datar, wajar. Ratno mengangguk. Pekerja keras, jarang ada yang sekuat itu sekarang. Pujian itu melayang ringan, namun Julia menangkapnya seperti angin yang terlalu sering singgah. Ia tersenyum sopan, menandatangani kertas. Ratno menatap jam tangannya, lalu berdiri. "Nanti siang saya lewat lagi. Ada formulir lain yang perlu dicocokkan. Biar sekalian, tidak bolak-balik," katanya. Julia ragu sepersekian detik. "Bisa dititipkan saja, Pak?" Ratno tertawa kecil. "Bisa, tapi kalau ada yang kurang repot, saya lewat saja." Ia pamit, meninggalkan rumah dengan langkah tenang. Julia menutup pintu, bersandar sebentar. Ia menghela nafas tanpa tahu alasannya. Pikirannya kembali ke pekerjaan rumah, menepis rasa tak bernama yang muncul. Menjelang siang, Ratno benar-benar kembali. Kali ini dengan map berbeda. Percakapan mereka singkat, formal. Namun frekuensinya, datang, pergi, datang lagi, membuat waktu terasa terbelah. Julia menyuguhkan teh. Ratno menolak halus. Mereka berdiri di ambang pintu, bertukar kalimat yang aman. "Terima kasih, Bu. Nanti kalau ada apa-apa kabari." "Iya, Pak." Saat Ratno pergi, Julia merapikan meja lagi. Jam dinding berdetak pelan. Ia menatap kalender di dinding, lalu ke jendela. Sawah terlihat jauh, hijau dan tenang. Pagi telah habis, siang berjalan seperti biasa. Tidak ada yang terjadi, setidaknya begitu kelihatannya. Namun di balik kesopanan yang terlalu serim, hari itu meninggalkan jejak kecil.
Jejak yang belum berbentuk masalah, hanya kebiasaan yang mulai menemukan tempatnya. Matahari siang menggantung tepat di atas balai warga. Atap seng memantulkan panas, membuat udara di dalam ruangan terasa berat. Kursi-kursi plastik disusun berderet. Sebagian sudah terisi oleh ibu-ibu dengan kipas tangan seadanya, bapak-bapak yang baru pulang dari ladang, dan beberapa pemuda yang duduk di belakang sambil bermain ponsel. Julia datang sedikit terlambat, membawa map kecil berisi catatan arisan. Ia memilih duduk di baris tengah, di antara ibu-ibu yang ia kenal sejak lama. Senyum-senyum singkat saling bertukar. Obrolan ringan terhenti saat Ratno berdiri di depan, mengetuk mikrofon 2 kali. "Assalamualaikum," ucapnya lantang. "Waalaikumsalam," jawab warga hampir serempak. Ratno membuka rapat dengan laporan singkat, bantuan pangan, jadwal ronda dan kebersihan lingkungan. Suaranya mantap, seperti biasa. Ia menguasai ruangan dengan cara yang halus, tanpa memerintah, tapi semua mendengar. Di sela-sela penjelasan, pandangannya sempat berhenti pada Julia. Tidak lama namun cukup jelas bagi yang memperhatikan. Kita juga perlu apresiasi warga yang aktif membantu administrasi. Bu Julia misalnya, beberapa hari ini sangat membantu, rapi, cepat, dan teliti. Jadi urusan kita lebih ringan. Julia terkejut. Beberapa kepala menoleh ke arahnya. Ia tersenyum kikuk, menunduk sedikit. "Ah, biasa saja, Pak," katanya pelan, hampir tenggelam oleh suara kursi yang bergeser. Ratno tersenyum. Tetap patut dicontoh. Pujian itu sederhana, namun di ruang sekecil itu, ia bergema lebih lama dari yang seharusnya. Ibu-ibu di kiri kanan Julia saling pandang. Tidak ada komentar, hanya alis yang sedikit terangkat, senyum tipis yang sulit dibaca. Rapat berlanjut. Julia mencoba fokus pada catatannya, tetapi perasaannya terganggu. Ia merasa diperhatikan, bukan dengan cara yang nyaman. Saat rapat selesai, warga berdiri, berkelompok kecil terbentuk secara alami. Di sudut ruangan, 2 ibu berbisik. "Sering kelihatan Pak RT ke rumahnya ya? Katanya urusan bantuan." "Oh," kata "oh" itu menggantung, tidak menyimpulkan apa-apa, tapi cukup untuk menandai pikiran. Di luar balai, Bagus dan Ririn berlari kecil menyambut ibunya. Ririn menarik ujung baju Julia. "Bu, Pak RT tadi ngomongin ibu." "Iya, cuma soal catatan," jawab Julia cepat. Ratno keluar tak lama kemudian. "Bu Julia, nanti sore jangan lupa berkas yang kemarin, kalau sempat." Bu Julia mengangguk. "Iya, Pak." Ratno berjalan pergi. Julia menatap punggungnya sebentar, lalu menggenggam tangan anak-anaknya lebih erat. Saat mereka melangkah pulang, ia merasakan sesuatu berubah di udara. Halus, hampir tak terasa. Di belakang mereka, beberapa pasang mata mengikuti. Tidak dengan curiga, belum. Hanya rasa ingin tahu yang baru lahir, seperti bisik daun yang tertiup angin. Desa tetap berjalan seperti biasa, namun sebuah perhatian kecil telah berpindah tempat. Dan di desa sekecil itu, perhatian jarang datang sendirian. Siang di desa Sukamulyo selalu datang dengan cara yang sama. Pelan, lengang, dan memanjang. Setelah suara motor terakhir menuju sawah menghilang, yang tersisa hanya dengung serangga dan bayangan pohon yang bergerak malas di tanah. Jam-jam seperti itu dikenal warga sebagai jam sepi, waktu ketika pintu-pintu tertutup dan pikiran berjalan lebih jauh dari biasanya. Julia merapikan ruang tamu untuk ketiga kalinya, bukan karena kotor, melainkan karena ia merasa perlu melakukan sesuatu. Jam dinding menunjukkan pukul 10:20. Randy masih di sawah, anak-anak di sekolah. Rumah itu terasa terlalu luas untuk satu orang. Ketukan terdengar lagi. Julia berhenti bergerak. Kali ini hanya 2 ketukan, lebih ringan. Saat pintu dibuka, bukan Ratno yang berdiri di sana, melainkan seorang pemuda ronda. "Bu, ini titipan dari Pak RT," katanya, menyerahkan map tipis. "Oh, terima kasih." Di dalam map hanya ada 1 lembar kertas dan catatan kecil. "Mohon dicek, kalau ada yang kurang nanti saya lewat." Julia membaca cepat,
lalu meletakkannya di meja. Pesan itu sederhana, formal, namun ini bukan yang pertama. Minggu ini sudah 3 kali ada titipan serupa, kadang lewat warga, kadang lewat pesan singkat di ponselnya. Ponsel itu bergetar, seolah menegaskan pikiran yang baru muncul. "Ratno, Bu, yang kemarin sudah saya terima. Terima kasih ya, maaf sering merepotkan." Julia mengetik balasan singkat. "Tidak apa-apa, Pak." Ia meletakkan ponsel, menatap layar yang gelap. Hatinya tenang, anehnya ada rasa dihargai di sana, rasa yang tidak pernah ia beri nama. Karena memberi nama berarti mengakuinya. Menjelang siang, Ratno benar-benar datang. Kali ini tanpa map. Ia berdiri di teras, tidak melangkah masuk. "Saya cuma mau memastikan yang tadi," katanya. "Kalau bisa sore ini." "Iya, Pak," jawab Julia. Percakapan mereka singkat, nyaris tak berarti. Namun kehadiran itu, sebentar, berulang, membentuk pola yang sulit diabaikan. Julia menyuguhkan air, Ratno menolak dengan senyum. Mereka berbicara tentang cuaca, tentang panen, tentang hal-hal yang aman. "Aneh ya, jam segini sepi sekali," kata Ratno menatap jalan. "Memang," jawab Julia. "Biasanya begitu." Ratno mengangguk, lalu pamit. Julia menutup pintu, menyandarkan dahi sebentar. Ia menarik nafas panjang, lalu tersenyum kecil. Bukan karena bahagia, melainkan karena merasa ditemani di jam-jam yang biasanya kosong. Di dapur, ia memasak dengan lebih bersemangat dari biasanya. Ia menyusun piring rapi, menyiapkan makan siang, meski tahu Randy belum pulang. Saat menyadari itu, ia berhenti sejenak. Tidak ada yang salah, pikirnya. Ini cuma urusan warga, cuma kebetulan. Ponselnya kembali bergetar. "Ratno, terima kasih sudah membantu. Jarang ada yang seteliti itu." Julia membaca, lalu mengunci layar, tanpa membalas. Ia merasa nyaman, dan di saat yang sama, menolak menyebut kenyamanan itu sebagai sesuatu yang perlu diwaspadai. Menyebutnya berbahaya berarti harus menjauh, dan menjauh berarti kembali ke sepi. Menjelang siang, Ratno benar-benar datang, kali ini tanpa map. Ia berdiri di teras, tidak melangkah masuk. "Saya cuma mau memastikan yang tadi," katanya. "Kalau bisa sore ini." "Iya, Pak," jawab Julia. Percakapan mereka singkat, nyaris tak berarti. Namun kehadiran itu, sebentar, berulang, membentuk pola yang sulit diabaikan. Julia menyuguhkan air, Ratno menolak dengan senyum. Mereka berbicara tentang cuaca, tentang panen, tentang hal-hal yang aman. "Aneh ya, jam segini sepi sekali," kata Ratno menatap jalan. "Memang," jawab Julia. "Biasanya begitu." Ratno mengangguk, lalu pamit. Julia menutup pintu, menyandarkan dahi sebentar. Ia menarik nafas panjang, lalu tersenyum kecil. Bukan karena bahagia, melainkan karena merasa ditemani di jam-jam yang biasanya kosong. Di dapur, ia memasak dengan lebih bersemangat dari biasanya. Ia menyusun piring rapi, menyiapkan makan siang, meski tahu Randy belum pulang. Saat menyadari itu, ia berhenti sejenak. Tidak ada yang salah, pikirnya. Ini cuma urusan warga, cuma kebetulan. Ponselnya kembali bergetar. "Ratno, terima kasih sudah membantu. Jarang ada yang seteliti itu." Julia membaca, lalu mengunci layar, tanpa membalas. Ia merasa nyaman, dan di saat yang sama, menolak menyebut kenyamanan itu sebagai sesuatu yang perlu diwaspadai. Menyebutnya berbahaya berarti harus menjauh, dan menjauh berarti kembali ke sepi. Ketika Randy akhirnya pulang sore hari, Julia menyambutnya seperti biasa. Tidak ada yang berubah di luar. Namun di dalam, jam sepi telah menemukan isinya. Dan kebiasaan, seperti air, selalu mencari celah paling kecil untuk menetap. Bagus duduk di lantai ruang tamu dengan buku terbuka, pensil di tangan. Ia sudah 10 menit menatap halaman yang sama. Angka-angka di buku matematika itu kabur, bukan karena sulit, melainkan karena perhatiannya terpecah oleh suara di sekitarnya. Langkah kaki, pintu yang terbuka, dan nada bicara ibunya yang terdengar berbeda. Jam dinding menunjukkan pukul 10 lebih sedikit. Jam yang aneh untuk tamu, pikir Bagus. Biasanya, rumah mereka sepi di jam seperti itu. "Bagus, kerjain dulu, jangan bengong," kata Julia dari dapur. "Iya, Bu," jawabnya cepat.
namun matanya kembali terangkat ketika mendengar suara laki-laki di teras. Bukan suara ayahnya. Lebih berat, lebih teratur. "Sebentar saja, Bu," suara itu berkata. Bagus tidak melihat siapapun, hanya bayangan di balik tirai. Ia menunduk lagi, tapi telinganya bekerja lebih keras dari biasanya. Percakapan itu singkat. Setelah pintu ditutup, rumah kembali sunyi. Julia masuk ke ruang tamu. Wajahnya rapi, senyum tipis menempel seperti kebiasaan. Ia merapikan buku Bagus. "Sudah sampai mana?" "Ini," jawab Bagus, menunjuk soal. Ia menatap ibunya lebih lama dari perlu. Ada sesuatu di raut wajah Julia, bukan kegelisahan, melainkan kewaspadaan yang lembut. Siang itu Bagus memperhatikan hal-hal kecil. Jam tamu yang datang tidak tentu. Cara ibunya memeriksa ponsel, lalu meletakkannya dengan cepat. Senyum yang muncul, lalu menghilang. Semua tampak biasa jika dilihat sekilas, tapi Bagus tidak melihat sekilas. Sore hari Ririn pulang lebih dulu. Ia melekakkan tas, lalu berlari ke dapur. "Bu, tadi Pak RT lewat depan sekolah." Julia menoleh. "Oh ya?" "Iya, terus Pak RT tanya, 'Ibu sehat apa enggak?' kata Ririn polos. 'Pak RT baik ya, Bu?' Julia terdiam sepersekian detik. 'Iya,' katanya kemudian, 'baik.'" Ririn tidak berhenti di situ. Ia menyebut nama itu lagi saat makan sore, lalu saat menonton televisi. Tanpa maksud apa-apa, tanpa beban. Nama itu menjadi bagian dari percakapan harian, masuk begitu saja seperti kata lain. Bagus memperhatikan reaksi ibunya setiap kali nama itu disebut. Selalu ada jeda kecil, selalu ada gerakan halus, mengusap meja, menarik nafas, atau meneguk air. Ketika Randy pulang menjelang maghrib, suasana rumah kembali ke bentuk yang dikenalnya. Ayahnya duduk di kursi, melepas sepatu, bertanya tentang sekolah. Julia menyajikan teh, seperti biasa. Namun Bagus melihat sesuatu yang tak dilihat ayahnya. Ia melihat ibunya menoleh ke pintu setiap kali ada suara di luar. Ia melihat jam dinding diperiksa lebih sering dari biasanya. Malam itu, saat lampu dimatikan, Bagus berbaring tanpa tidur. Dari kamarnya, ia mendengar ibunya berbicara pelan. Di dapur, sendiri, atau mungkin pada ponselnya. Ia tidak tahu. Ia hanya tahu rumah mereka sedang mempelajari kebiasaan baru. Di kamar sebelah, Ririn sudah terlelap, mungkin bermimpi tentang hal-hal sederhana. Sementara itu, di ruang yang sama, tanda-tanda kecil terus bertambah. Tidak cukup besar untuk disebut masalah, tidak cukup jelas untuk ditanya. Tapi bagi mata yang terbiasa diam, perubahan jarang datang dengan suara keras. Mereka datang dengan jam yang bergeser, raut yang tertahan, dan nama yang disebut terlalu sering, tanpa maksud apapun. Randy pulang dengan bahu menurun dan langkah berat. Lumpur mengering di ujung celananya, menyisakan garis-garis coklat yang sulit hilang. Ia meletakkan cangkul di sudut, mencuci tangan di keran belakang, lalu duduk sebentar di bangku kayu. Nafasnya panjang, seperti orang yang menabung tenaga untuk esok hari. Julia menyambutnya dengan senyum yang sudah ia siapkan. "Makan dulu, masih hangat." Randy mengangguk. "Terima kasih." Mereka makan tanpa banyak bicara. Sendok beradu pelan dengan piring. Ririn bercerita tentang temannya di sekolah. Bagus menyimak sambil sesekali menimpali. Julia mendengarkan, mengangguk, memastikan semua terlihat utuh. Randy memperhatikan piringnya sendiri. Pikirannya tertinggal di sawah. "Kamu capek?" kata Julia. "Iya," jawab Randy singkat. "Panen agak mundur, besok berangkat lebih pagi." Julia mengangguk. "Aku mungkin siang ada urusan sebentar." Randy mengangkat kepala. "Urusan apa?" "Administrasi. Pak RT nitip berkas. Katanya harus disesuaikan hari ini." Julia mengatakannya lancar, tanpa ragu. Kebohongan kecil yang terasa seperti penyesuaian, bukan pelanggaran. "Oh," kata Randy, "ya sudah." Tidak ada kecurigaan di sana. Randy percaya pada alur yang sudah lama ia jalani. Bekerja, pulang, keluarga. Ia tidak pernah mencari celah di antaranya. Capek membuatnya memilih percaya. Keesokan harinya, Randy berangkat lebih pagi.
Julia mengantar sampai teras, mengingatkan bekal. Saat motor menghilang di tikungan, Julia menutup pintu dan melihat jam. Pukul 8 lewat sedikit. Ponselnya bergetar. Ratno. "Bu, siang ini saya lewat sebentar. Sekalian cek yang kemarin." Julia mengetik balasan setelah beberapa detik. "Baik Pak, siang." Ia menatap layar lebih lama dari perlu, lalu meletakkan ponsel dan mulai membersihkan rumah, seolah kebersihan bisa mengatur waktu. Ketika Ratno datang, Julia membuka pintu dengan cepat. Percakapan mereka berlangsung di teras, singkat, formal. Namun setelah Ratno pergi, Julia menatap jam lagi. Waktu telah bergeser lebih jauh dari yang ia rencanakan. Saat Randy pulang sore itu, Julia berkata, "Tadi agak lama, berkasnya banyak." Randy hanya mengangguk. "Yang penting beres." Kata-kata itu mengendurkan sesuatu di dada Julia. Ia menyiapkan teh, mengatur piring, dan menyembunyikan rasa bersalah di balik kegiatan kecil. Ia tidak merasa berbohong besar, hanya memendekkan cerita, menggeser waktu, mengamankan suasana. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola serupa. Randy semakin lelah, lebih cepat tidur. Julia semakin sering menyebut urusan warga sebagai alasan. Jam tamu bergeser, tak lagi konsisten. Bagus memperhatikan, tapi tidak bertanya. Ririn menyebut nama itu sekali dua kali, lalu lupa. Suatu malam, Randy terbangun sebentar. Ia melihat Julia duduk di tepi ranjang, memegang ponsel. Layar menyala redup. "Belum tidur?" tanya Randy, suaranya berat. "Sebentar lagi," jawab Julia. "Tadi kebangun." Randy memejamkan mata lagi. Ia tidak melihat Julia mengunci layar dengan gerakan cepat, tidak mendengar nafas yang ditahan. Di antara mereka, retak itu tetap halus, tidak berbunyi, tidak terlihat dari jauh, tapi setiap kebohongan kecil menambah panjangnya, dan setiap kelelahan membuatnya lebih mudah dilewati, tanpa disadari. Kepercayaan Randy tetap utuh, dan justru disitulah retak paling mudah berkembang. Pagi itu, ponsel Julia bergetar lebih sering dari biasanya. Bukan pesan langsung, melainkan notifikasi grup, warga RT 04. Ia membuka layar dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Pesan-pesan bergulir cepat, sebagian soal ronda, sebagian soal jadwal kerja bakti. Lalu satu kalimat muncul, singkat dan ambigu. "Tadi siang ada tamu ke rumah Bu J." Tidak ada kelanjutan, namun jeda itu justru membuat makinannya melebar. Julia membaca ulang, menunggu penjelasan. Tidak ada. Pesan berikutnya berganti topik, seolah kalimat tadi tidak pernah ada, tapi jejaknya tertinggal. Di luar rumah, suara ibu-ibu terdengar lebih lama di depan pagar, tertawa, lalu hening. Julia menutup jendela, mencoba fokus pada pekerjaannya. Ia menyeduh teh, tapi lupa meminumnya. Grup kembali berbunyi. "Urusan administrasi kan?" "Iya, Pak RT sering keliling." "Oh," kata itu lagi. "Oh." Tidak menuduh, tidak membela, hanya menempatkan bayangan di ruang yang terang. Ratno muncul siang itu dengan langkah yakin. Ia berdiri di balai warga, memanggil beberapa pengurus. Wajahnya tenang, suaranya terkendali. "Saya dengar ada obrolan yang kurang jelas di grup," katanya. "Perlu saya luruskan. Urusan saya ke rumah warga itu resmi, administrasi. Jangan sampai salah paham." Beberapa orang mengangguk, yang lain diam. Ratno melanjutkan dengan nada ringan, hampir bercanda. "Kalau tiap urusan dicurigai, nanti repot. Kita ini satu lingkungan." Narasi itu menyebar cepat, lebih cepat dari rumor itu sendiri. Pesan klarifikasi muncul di grup. Sebagian dikirim oleh Ratno, sebagian oleh orang-orang yang dekat dengannya. Kalimat-kalimat rapi, menenangkan. Julia membaca semuanya tanpa membalas. Dadanya terasa penuh. Ia tahu tidak ada tuduhan langsung, namun ia juga tahu, di desa, hal-hal jarang berhenti di apa yang tertulis. Sore hari, Randy pulang lebih awal. Ia duduk di teras, membuka ponsel. Julia memperhatikannya dari dapur, menunggu reaksi. Tidak ada. Randy meletakkan ponsel, menatap langit. "Grup rame," katanya santai. "Soal jadwal ronda?" Julia mengangguk. "Iya." Ratno berhasil. Narasi aman telah dipasang. Rumor tidak hilang,
tapi berubah bentuk, menjadi bayangan yang mengikuti dari jauh. Tidak cukup jelas untuk ditangkap, tidak cukup dekat untuk diusir. Malam itu, Julia berbaring dengan mata terbuka. Di luar, suara motor ronda melintas. Ia memikirkan kata-kata Ratno, pesan-pesan di grup, dan caranya sendiri menata cerita. Semua terasa terkendali, terlalu terkendali. Di desa kecil itu, bayangan tidak perlu berteriak. Mereka cukup ada, menunggu cahaya bergerak sedikit saja. Hari itu dimulai seperti biasa, dan justru karena itulah segalanya berubah. Julia sedang melipat pakaian di ruang tamu ketika ponselnya bergetar di atas meja. Ia melirik sekilas, nama Ratno muncul di layar. Refleks, ia mengangkat ponsel dan berjalan ke dapur, menjauh dari pandangan. Namun langkahnya terlalu cepat, dan ponsel itu terlepas dari genggaman, jatuh dengan layar menghadap ke atas. Ratno, "Siang ini saya lewat, jangan khawatir, seperti biasa." Bagus yang baru keluar dari kamar melihat layar itu lebih dulu. Ia tidak membaca seluruhnya, hanya nama pengirim yang jelas terbaca. Julia mengambil ponsel dengan cepat, wajahnya menegang. "Kenapa, Bu?" tanya Bagus. "Tidak apa-apa," jawab Julia. "Terlalu cepat, terlalu singkat." Bagus mengangguk, tapi matanya tertahan. Ia kembali ke kamarnya dengan perasaan yang belum pernah ia kenal sebelumnya, campuran penasaran dan waspada. Ia tidak menuduh, ia hanya mencatat. Siang itu, Ratno benar-benar datang. Kali ini bukan jam sepi yang biasa, melainkan lebih awal. Julia membuka pintu, berdiri di ambang. Mereka berbicara singkat, namun takdir memilih saat yang tidak bisa dikendalikan. Dari ujung jalan, dua ibu berjalan sambil membawa belanjaan. Mereka melambat tanpa sadar. Salah satu dari mereka menoleh, melihat Ratno berdiri terlalu lama di depan rumah Julia. Tidak ada yang aneh, kecuali durasinya. "Oh, Pak RT," sapa salah satu ibu dengan senyum canggung. Ratno tersenyum lebar. "Iya, Bu, urusan berkas." Julia mengangguk, "Sebentar saja." Kata sebentar diulang terlalu sering oleh terlalu banyak orang. Sore hari Ririn pulang dengan wajah cerah. "Bu, tadi ketemu Pak RT lagi," katanya sambil membuka sepatu. "Pak RT bilang nanti malam ada pengumuman." Julia menelan ludah. "Oh." Di grup WhatsApp, foto muncul. Tidak jelas, agak buram. Hanya menampilkan dua siluet di teras rumah Julia. Cukup untuk dikenali, tidak cukup untuk dibantah. Tidak ada caption, tidak ada tuduhan, tapi pesan masuk bertubi-tubi setelahnya. "Itu di rumah Bu Julia ya? Kayaknya Pak RT. Jam segini." Ratno bergerak cepat. Pesan klarifikasi kembali muncul, rapi dan tenang. Namun kali ini, jeda di antara pesan lebih panjang, seperti ada yang menunggu. Di rumah, Julia duduk dengan tangan gemetar. Ponselnya di meja, tak disentuh. Randy belum pulang. Bagus duduk di sudut, pura-pura membaca, tapi pikirannya jauh. "Bu," katanya pelan, "tadi Pak RT kesini lagi." Julia menoleh, wajahnya pucat. "Iya, urusan berkas." Bagus mengangguk, tidak bertanya lagi, tapi ia tahu kebetulan hari ini terlalu banyak. Saat Randy pulang malam itu, suasana rumah berbeda. Tidak tegang, tapi berat. Julia menyambutnya seperti biasa, namun senyumnya goyah. Randy merasakannya, tapi tidak langsung menyebut. Di luar, desa mulai menyusun ceritanya sendiri. Tidak ada satu bukti yang cukup, tapi potongan-potongan kecil, pesan terbaca, pertemuan terlihat, waktu yang berulang, mulai saling mengunci. Julia terpojok bukan oleh pengakuan, bukan oleh amarah. Ia terpojok oleh kebetulan yang tak bisa diatur, oleh saksi-saksi yang tidak berniat menjadi saksi. Dan di desa sekecil itu, ketidaksengajaan seringkali lebih jujur daripada pengakuan. Malam turun tanpa angin. Lampu-lampu rumah menyala lebih awal dari biasanya, seolah desa bersiap menyaksikan sesuatu. Di ruang tamu, Randy duduk dengan punggung tegak, tangan terlipat di atas lutut. Julia berdiri di dekat dapur, ragu untuk duduk. Bagus dan Ririn sudah diminta masuk kamar, pintu ditutup setengah. Randy memecah hening. "Tadi di grup ada foto." Julia menelan ludah. "Aku tahu." "Pak RT sering kesini?" Suara Randy rendah, datar, bukan marah, lebih seperti menimbang. "Urusan administrasi," jawab Julia. Kalimat yang sama tapi malam itu terdengar rapuh. Randy mengangguk pelan. Ia tidak membantah,
juga tidak menerima sepenuhnya. Ibu-ibu bilang jamnya sering siang. Julia menarik kursi, akhirnya duduk. Aku tidak berniat macam-macam, aku cuma membantu. Potongan-potongan itu berserakan di kepala Randy. Pesan singkat yang ia lihat sekilas, foto buram di grup, cerita Ririn yang terlalu sering menyebut satu nama, dan kelelahan Julia yang datang dari jam-jam aneh. Tidak ada satupun yang cukup untuk menuduh, namun bersama-sama mereka membentuk pola yang sulit diabaikan. Ketukan terdengar di pintu. 3 kali. Tegas. Ratno berdiri di teras ketika pintu dibuka. Senyumnya rapi, seperti saat rapat. Maaf malam-malam, saya perlu meluruskan. Randy mempersilahkan masuk. Mereka duduk berhadapan. Julia memilih berdiri di sisi, tak ingin berada di tengah. Isu ini merugikan, kata Ratno, suaranya tenang. Bukan hanya saya, tapi lingkungan. Saya datang resmi. Kalau perlu kita buat klarifikasi tertulis. Randy menatapnya lama. Kenapa harus sering siang? Ratno tersenyum tipis. Karena siang warga di rumah, malam ada ronda, pagi ke ladang. Alasan itu terdengar masuk akal. Terlalu masuk akal. Saya ketua RT. Kalau isu ini dibiarkan, bantuan bisa tertunda. Saya harap keluarga ini mendukung ketertiban. Tekanan itu halus, dibungkus kepentingan bersama. Julia merasakan dadanya mengencang. Randy mendengar kata-kata itu sebagai apa adanya. Peringatan tanpa ancaman. Baik, kata Randy akhirnya. Kita klarifikasi, tapi saya minta satu hal. Ratno mengangkat alis. Silakan. Ke depan urusan lewat balai, bukan rumah, ucap Randy. Hening sejenak. Ratno mengangguk. Tentu. Julia menghela nafas, campuran lega dan takut. Klarifikasi malam itu ditulis singkat, dibagikan di grup. Kata-katanya rapi, netral. Namun bagi Randy, potongan-potongan kebenaran itu tidak kembali ke tempat semula. Mereka sudah terlihat. Saat Ratno pamit, Julia menutup pintu dengan tangan gemetar. Randy berdiri, menatap jendela. Aku capek, katanya pelan. Aku mau percaya. Julia menunduk. Tidak ada pelukan, tidak ada tangisan. Hanya jarak kecil yang baru lahir, cukup untuk membuat malam terasa lebih panjang. Di luar, desa menerima klarifikasi. Sebagian tenang, sebagian menunggu. Dan kebenaran, yang belum utuh, memilih bertahan di antara keduanya. Balai warga kembali penuh. Kali ini bukan oleh agenda resmi, melainkan oleh kebutuhan yang tidak tertulis. Kursi-kursi disusun rapat. Tidak ada pengeras suara, tidak ada spanduk. Hanya kehadiran yang terasa berat sejak langkah pertama masuk. Julia duduk di baris depan bersama Randy. Tangannya terlipat di pangkuan, jari-jarinya saling mengunci. Randy duduk tegak, menatap lurus ke depan. Di belakang mereka, bisik-bisik berhenti begitu mereka hadir. Bukan karena hormat, melainkan karena semua mata sudah bekerja. Ratno berdiri di sisi kiri balai, dekat meja kecil tempat berkas diletakkan. Wajahnya tenang, senyum tipis dipasang rapi. Ia menyapa beberapa warga dengan anggukan. Tidak ada yang membalas dengan hangat. Ketua RW membuka pertemuan singkat. Kita berkumpul untuk meluruskan hal-hal yang beredar. Tidak ada teriakan. Kita dengar satu persatu. Hening jatuh seperti kain tebal. Seorang ibu berdiri. Suaranya pelan tapi jelas. Saya sering lewat siang. Saya lihat Pak RT di teras rumah Bu Julia. Bukan sekali. Ia duduk kembali. Tidak ada bantahan. Seorang bapak menyusul. Saya tidak menuduh, tapi pesan di grup itu ada fotonya. Waktunya berulang. Fakta-fakta kecil mulai dirangkai. Tidak ada yang menyebut kata terlarang. Tidak ada yang mengangkat suara. Justru ketenangan itulah yang membuatnya tak terbantahkan. Ratno maju selangkah. Semua itu urusan administrasi, katanya. Saya sudah klarifikasi. Seorang pemuda mengangkat tangan. Kenapa harus selalu di rumah, Pak? Kenapa tidak di balai saja sejak awal? Pertanyaan itu sederhana, terlambat, dan karena itu tajam. Ratno menarik nafas. Karena efisiensi, tatapan-tatapan saling bertemu. Efisiensi terasa terlalu tipis untuk menutup pola. Julia berdiri.
Kakinya terasa ringan dan berat sekaligus. "Saya tidak berniat merusak apapun," katanya. "Saya salah karena membiarkan keadaan. Saya minta maaf." Kalimat itu tidak mengakui segalanya, tapi cukup untuk menggeser keseimbangan. Beberapa warga mengangguk pelan, yang lain menunduk. Tidak ada sorak, tidak ada hujatan. Hanya pengertian pahit yang menemukan tempatnya. Ratno berdiri terakhir. "Saya percaya keluarga saya," katanya singkat. "Tapi kami juga warga. Kami terima keputusan." Keputusan tidak diumumkan dengan palu. Ia terbentuk dari diam yang panjang. Ratno diminta menonaktifkan peran sementara. Urusan administrasi dialihkan. Nama Julia tidak lagi disebut dengan pujian, melainkan dengan jarak. Reputasi runtuh bukan karena satu tuduhan, melainkan rangkaian yang tak bisa dipatahkan. Saat pertemuan bubar, orang-orang berjalan keluar tanpa menoleh. Julia merasakan panas di wajahnya, malu yang tidak berisik, tapi menyeluruh. Di luar, senja turun. Balai warga kembali kosong. Namun yang tertinggal adalah ingatan kolektif. Dan itu tidak pernah benar-benar pulang. Desa Sukamulyo kembali tenang, setidaknya di permukaan. Pagi-pagi tetap dimulai dengan suara motor menuju sawah, ayam berkokok, dan ibu-ibu menyapu halaman. Tidak ada pengumuman baru, tidak ada rapat susulan. Namun ketenangan itu berbeda, lebih dingin, lebih berjarak. Julia merasakannya sejak langkah pertama keluar rumah. Sapaan yang dulu singkat kini menghilang. Senyum berubah menjadi anggukan cepat atau bahkan tatapan yang dialihkan. Di warung, pembicaraan berhenti saat ia datang, lalu berlanjut pelan ketika ia pergi. Tidak ada yang mengusirnya, tidak ada yang menegur. Pengucilan di desa tidak dilakukan dengan kata-kata, melainkan dengan pengurangan. Ia belajar hidup dengan itu. Setiap siang, Julia membersihkan rumah lebih lama dari perlu. Bukan karena rumah kotor, melainkan karena ia ingin tangannya sibuk. Ia berhenti membuka grup WhatsApp. Nama Ratno tidak lagi muncul, tapi bayangannya tetap ada, melekat pada jam dinding, pada teras, pada setiap ketukan yang kini tidak pernah datang. Randy berubah tanpa mengubah apapun yang terlihat. Ia tetap berangkat ke sawah sebelum matahari naik, tetap pulang menjelang sore, tetap duduk di kursi yang sama. Namun ia lebih sering diam. Kepercayaannya tidak hilang sepenuhnya, tapi tidak lagi utuh. Ia memilih menyimpannya untuk anak-anak. "Bagus, bantu ayah angkat ini," katanya suatu sore. Bagus menurut. Ia tidak bertanya lagi. Ia telah belajar bahwa rumah mereka tidak membutuhkan penjelasan, hanya ketahanan. Ririn kadang bertanya dengan polos, "Bu, kenapa Pak RT nggak pernah lewat lagi?" Julia tersenyum tipis. Sekarang urusannya di balai. Ririn menerima jawaban itu dan beralih ke hal lain. Anak-anak punya kemampuan untuk melanjutkan hidup dengan cepat. Orang dewasa tidak selalu seberuntung itu. Suatu malam, Randy duduk di teras lebih lama. Julia keluar membawa teh. Mereka duduk bersebelahan. Jarak kecil di antara mereka. "Aku akan tetap di sini," kata Randy akhirnya. "Untuk anak-anak." Julia menunduk. Kata-kata itu bukan pengampunan, bukan hukuman. Itu keputusan. Jalan sunyi yang dipilih tanpa drama. "Aku tahu," jawab Julia pelan. Ia tahu luka itu tidak akan sembuh dengan cepat. Mungkin tidak pernah sepenuhnya. Malu yang ia tanggung bukan lagi milik satu hari atau satu peristiwa. Ia menjadi bagian dari cara orang memandang, dari cara ia melangkah, dari cara ia menunduk saat menyebut nama sendiri. Di balai warga, kursi Ratno kosong. Namanya jarang disebut. Kekuasaan yang dulu membungkus segalanya runtuh dengan senyap. Desa bergerak maju, meninggalkan mereka yang dianggap pelajaran. Suatu pagi, Julia menyapu halaman. Matahari naik perlahan. Tidak ada ketukan, tidak ada pesan. Hanya debu yang berkumpul dan disingkirkan. Berulang, sabar, tanpa akhir. Jejak itu tetap ada. Tidak terlihat jelas, tapi terasa setiap hari. Dan di desa kecil itu, azab tidak selalu datang sebagai bencana. Kadang ia datang sebagai hidup yang harus dijalani dengan ingatan, tanpa pernah benar-benar bisa lupa. Di desa kecil seperti ini,
hukuman tidak selalu datang sebagai teriakan. Kadang ia hadir sebagai tatapan yang berpaling, sebagai sapaan yang hilang, dan sebagai hidup yang harus dijalani dengan ingatan. Kalau cerita ini membuat kalian berpikir atau merasa tidak nyaman, berarti pesannya sampai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube Ismail Bercerita. Karena setiap cerita punya akibat, dan tidak semua azab datang dengan suara keras.